Selamat datang di Basecamp Malam, tempat di mana kisah nyata horor diceritakan kembali. Siapkah kamu untuk mendengarnya? Ambil posisi ternyamanmu, siapkan makanan ringan, dan mari kita mulai. Ini dia kisahnya. Jadi, narasumber kita kali ini adalah Mas K, atau kita sebut saja Mas Gus. Ceritanya, dia mengalami kejadian mistis saat mengunjungi desa J di Madura. Katanya desa tersebut dihuni banyak hantu, sampai-sampai orang yang datang ke sana tidak berani untuk masuk seorang diri. Kali ini aku menceritakan cerita Mas Gus yang saat itu mengantar keponakan untuk ke desa yang berinisial J ini. Sebenarnya bukan Mas Gus yang akan mengantar sang keponakan, melainkan sang ayah. Tapi saat itu sang ayah tiba-tiba ada acara mendadak. Mau tidak mau dia yang mengantar sang ponakan. Dengan tekad yang kuat, dia berani mengantar, padahal dia sendiri belum pernah berkunjung ke desa J tersebut. Dengan cepat, dia mengantar sang ponakan saat itu. Pada saat itu, dia berangkat dari rumah sore hari, karena dia selesai bekerja jam 3 sore. Setelah itu jam 4 dia langsung tancap gas mengantar sang ponakan. "Bu, alamatnya mana? Aku nggak tahu daerah sana loh," tanya Mas Gus kepada sang ibu. Sang ibu dengan cepat memberikan secari kertas yang mana telah tertulis alamat lengkap sang ponakan. Kertas tersebut langsung dibawa oleh Mas Gus dan kemudian mereka berangkat. Saat sampai Suramadu, hari mulai gelap dan Mas Gus tidak henti-hentinya melihat jam yang berada di tangannya. "Kamu lapar gak, Dek? Ayo kita berhenti untuk makan dulu. Habis maghrib kita langsung berangkat lagi ya," ucap Mas Gus kepada sang ponakan. Sang ponakan juga tidak menolak ajakan Mas Gus. Setelah makan, sang keponakan berkata, "Mas, gak apa-apa dah kalau pulang malam hari. Kalau mau ke rumahku itu nyeremin. Aku takut." Mas Gus yang mendengar perkataan sang ponakan hanya bisa tertawa. Dia pikir sang ponakan takut kepada dirinya. Ya maklum karena mereka memang tidak pernah bertemu dan juga kenal dekat dengan sang ponakan. "Jangan takut, Dek. Mas gak gigit kok." Begitu ucap Mas Gus sambil bercanda. Kemudian mereka langsung segera berangkat agar tidak sampai terlalu malam. Tiba di desa tersebut, Mas Gus nampak kebingungan karena tidak terlihat seperti desa pada umumnya. Hanya ladang dan juga sawah yang terbentang luas di pinggiran jalan. Posisi jalan saat itu juga agak gelap. Dalam hati Mas Gus akhirnya ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia berhenti di salah satu toko kecil di area tersebut. Mas Gus lantas bertanya pada penjaga warung tersebut, "Pak, mohon maaf, mau tanya, untuk ke desa J, apa benar jalannya lewat sini?" Bapak-bapak penjaga warung itu menjawab dengan logat bahasa Maduranya, "Iya, Cong, tapi kalau malam-malam begini, apa berani sampean? Aku saja takut, Cong. Aku saja nggak berani, nak," begitu ucap penjaga warung tersebut. Mas Gus yang mendengar perkataan penjual warung tersebut menjadi heran. Apa yang dimaksud itu takut begal? Memang letak desa ini katanya ada di pelosok dan amat sangat jauh dari jalan raya. Mas Gus selalu mengangguk dan meneruskan perjalanan. Sesuai petunjuk yang diberikan, Mas Gus segera melanjutkan perjalanan. Setibanya di gerbang desa, sang ponakan mulai terlihat aneh. Dia duduk meringkuk seperti anak yang ketakutan. Mas Gus yang melihat hal itu kemudian mengajak sang ponakan berbicara. "Kalau mau ke kota cukup jauh ya, Dek. Ini aja baru masuk gapura desa setelah 2 jam perjalanan." Sang ponakan hanya diem. Dia masih duduk dan menutup wajahnya rapat-rapat dengan tangan. Mas Gus yang melihat itu hanya bisa bernapas panjang. Kanan dan kiri tak terlihat ada rumah. Hanya ladang, ilalang dan juga rumput yang sangat luas. Mas Gus lantas melihat jam di tangannya. Mungkin perjalanan ini akan menyita waktu 15 menit agar sampai di rumah penduduk desa. Namun, setelah setengah jam perjalanan, Mas Gus mulai merasa aneh. Tidak terlihat rumah penduduk selama itu. Dia tidak masalah lantaran bensin aman. Sang ponakan juga sudah tertidur. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang datang, membuat suasana hening saat itu tidak nyaman. Tiba-tiba Mas Gus melihat tembok batas yang panjang banget. Tembok itu letaknya horizontal, dan di balik tembok tersebut itu adalah kuburan.
Jadi posisi Maskus saat itu sedang jalan di tengah hamparan kuburan. Sangat luas banget dan padat banget. Maskus mikir, oh jadi desanya agak besar ya, makanya jumlah makamnya aja segini. Gitu pikirnya. Lalu ia berkendara melewati area kuburan itu selama kurang lebih 1 jam. Namun masih belum juga ada tanda-tanda rumah penduduk. Maskus juga bingung, mengapa dia tadi nggak terlihat warga yang berlalu lalang. Dan hatinya udah terlintas pikiran, wah kayaknya ada yang aneh ini. Namun pikiran itu dia tahan agar tetap berpikiran positif. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang loncat entah dari mana. Maskus langsung berhenti. Saat itu suasana udah nggak bisa dibuat normal sama Maskus. Pikirannya udah macem-macem. Posisi takut, gak nyampe-nyampe di desa, tambah ada apa lagi tuh barusan. Pusing langsung pikirannya. Dia berhenti dan kemudian keluar untuk melihat ada apa saat itu. Dia cek ke kanan, ke kiri, gak ada apa-apa selain kuburan yang sangat luas. Seketika itu Maskus langsung merasa merinding. Ia langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Pas masuk dan duduk, tiba-tiba ia melihat di depan mobil itu udah ada pocong berdiri. Maskus langsung refleks mengumpat dan berteriak, "Minggir kalian, aku mau lewat." Pada saat itu, pikiran dan hatinya udah panik. Dia nggak bisa konsentrasi lagi. Sesaat kemudian, terdengar suara ketukan dari luar. Dia pikir mungkin sedang turun hujan karena suara itu seperti suara air yang jatuh. Namun Maskus melihat ke kaca mobilnya tidak terlihat ada tetesan air hujan. Dia mengurangi kecepatan. Suara ketukan itu masih ada dan terdengar jelas. Suaranya berjalan ke arah atas dia duduk. Pas dia melihat kaca mobil bagian atas, Maskus terkejut bukan main. Dia melihat 2 mata yang melotot ke arahnya dan rambutnya itu pelan-pelan jatuh ke kaca mobilnya. Maskus langsung menjerit ketakutan dan langsung tancap gas. Suasana udah gak beres saat itu, tapi untungnya sang ponaan masih tertidur. Karena jika dia tersadar, mungkin kepalanya makin pusing lihat anak kecil yang terus menangis menyaksikan hal-hal menyeramkan seperti tadi. Dengan pelan, Maskus mengucap, "Amit, nyuwun sewu mbah, putune kanjeng liwat, kepen ngeterno bocah cilik, ben selamat sampai rumah." Yang artinya, "Permisi mbah, cucunya mau lewat, ingin mengantar bocah kecil ini biar selamat sampai rumah." Dengan kondisi tangan sudah gemetar dan ketakutan parah, tiba-tiba ada sepeda motor yang lewat di samping Maskus. Maskus yang melihat itu manusia kemudian mengembuskan nafasnya. Hatinya yang tadinya sesak langsung merasa lega. Laki-laki tersebut memakai peci dan sarung. Jelas terlihat penduduk asli di sini, karena Maskus hafal betul ciri-ciri orang Madura asli. Laki-laki itu kemudian memberi isyarat agar Maskus menghentikan mobilnya. Maskus yang yakin itu adalah manusia, dia dengan cepat langsung turun dan menyapa laki-laki tersebut. "Maaf pak, saya memang tersesat. Saya ingin ngantar ponaan sampai rumah. Tapi dari tadi cuma area pemakaman ini aja yang saya lihat." Laki-laki itu langsung menyodorkan tangan mengajak Maskus untuk bersalaman. "Tang nyamah yono mas, benereng dimah. Namaku yono mas. Kamu orang mana?" Maskus nampak kebingungan dengan bahasa yang diucapkan laki-laki tersebut. "Gak ngerti mas," ucap Maskus. "Oh, nama saya Yono, kamu orang mana?" Maskus mulai mengangguk. Dia menceritakan tentang dirinya dan bagaimana bisa sampai di daerah tersebut. "Oh, orang jauh. Ayo pun saya antar." "Oh, orang jauh, ayolah saya antar." Laki-laki itu langsung mengendarai sepeda motornya. Maskus dengan cepat mengikutinya dari arah belakang. Tidak lama kemudian dari jauh terlihat lampu-lampu yang menyala, tanda kalau Maskus sudah hampir sampai di desa. Entah bagaimana, saat melihat sekelilingnya Maskus sudah tidak melihat makam itu lagi. Maskus sudah melewati beberapa rumah warga, namun saat itu kondisinya sepi sekali dan sunyi. Mungkin sudah malam, pikirnya. Sampai di lokasi, Maskus langsung disambut oleh pamannya. "Astagfirullah, ya Allah, saya udah dari tadi nunggu, kok nggak nyampe-nyampe." Maskus lantas menoleh. "Saya tadi diantar dengan Mas Yon."
Maskus ketika berhenti bicara lantaran dia sudah tidak melihat Mas Yono di sana. Sang paman segera bertanya, "Kamu diantar siapa?" Maskus dengan cepat mengatakan, "Aku diantar Mas Yono, paman." Wajah sang paman kemudian ketakutan. Dia menyuruh sang anak dan Maskus langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata 3 hari yang lalu desa mereka gempar dengan hilangnya seorang pemuda di area makam panjang. Pria itu bernama Yono. Rumahnya jauh di belakang. Di kampung sini, pamali sekali keluar malam karena banyak gangguan setan. Tadi pagi, saat warga kampung mencari keberadaan Yono, di sepanjang area pemakaman, tiba-tiba warga kaget saat menemukan makam baru dengan nama Yono di batu nisannya. Warga di sana langsung menghentikan pencarian terhadap Yono, seolah-olah tahu Yono berada di mana. Besok, ketika kamu pulang, coba kamu lihat di sepanjang makam tersebut. Batu nisan kuburan itu nggak ada namanya, hanya beberapa nama yang akan kamu lihat. Keesokan harinya, Maskus segera pulang, diantar sang paman sampai pintu desa. Saat di area makam panjang, Maskus melihat dengan jelas apakah benar batu nisan tersebut banyak yang tidak bernama. Ternyata yang dilihat benar, ada sebagian makam yang tak bernama, lumayan banyak. Saat tahu hal itu, Maskus dengan cepat melajukan mobilnya. Dia hanya ingin segera sampai di gapura desa. Sepanjang ia melewati makam panjang itu, dadanya sangat sesak. Entah ketakutan masih menyelimuti meskipun saat itu siang hari. Akhirnya perjalanan panjang itu selesai. Dia sampai di batas desa. Maskus dengan cepat pamit kepada sang paman dan kemudian tancap gas. Saat hatinya udah konsentrasi untuk memberikan mobil, tiba-tiba terlihat laki-laki yang mengendarai motor dari lawan arah. Ia melambaikan tangan dan tersenyum kepada Maskus. Seketika Maskus berhenti dan melihat ke belakang, namun tak seorang pun yang dia lihat saat itu. Begitulah kisah nyata dari Maskus saat mengantar keponakannya ke desa J di Madura. Sebuah perjalanan yang penuh misteri, melewati hamparan makam yang panjang, gangguan makhluk gaib, hingga bertemu sosok yang ternyata sudah meninggal. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di luar nalar manusia yang tak bisa kita jelaskan dengan logika. Kalau kalian sendiri, berani gak lewat jalan sepi penuh makam seperti yang dialami oleh Maskus? Atau mungkin kalian juga pernah mengalami kejadian mistis di jalan yang sunyi? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah nyata horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita malam berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah berjalan sendirian di jalan yang sepi.